Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izin dosen, izin rekan-rekan sekalian. Terutama kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan limpahan yang begitu besar olehnya. Di mana di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tugas Pancasila kami. Di mana izin memperkenalkan kelompok dulu. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama itu saya sendiri Apriyandi Sutang, dan kedua ada Andini Eka Melinda, dan yang ketiga ada Alvin Rizal Cidotonga, dan keempat ada Agnes Uli Dewi, dan yang kelima ada Anggian Dwi Utama. Di mana di kelompok kami ini kami membahas tentang materi bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim kami. Baik, dulu nama saya Apriyandi Sutang. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang menyusuri konsep dan organisasi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pertama itu ada periode penyusunan Pancasila. Dan di sini itu perumusan Pancasila itu dapat diawali dilakukan di sidang BPU pertama yang dilaksanakan pada 9 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPU PKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April pada tahun 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Waindonigar, didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Inca Bangsi, orang Jepang. Di BPU PKI dilantik oleh Lejen Kimichi Harada, Panglima Tentara ke-6 Jepang di Jakarta. Pada tanggal 28 Mei tahun 1945 dimulainya sidang yang pertama dengan materi pokok Usulan Calon Dasar Negara. Usulan Calon Dasar Negara dalam sidang BPU PKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 pada hari itu. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama itu ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, dan kedua ada internasionalisme atau perikemanusiaan, dan ketiga ada mufakat atau demokrasi, dan keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ada ketuhanan yang berbudaya. Dan yang kedua tadi, dalam konsep yang kedua ini ada tentang periode perumusan Pancasila, dan dalamnya yang terpenting untuk menemukan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah setujui adalah naskah yang pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itu terdapat dalam rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama itu ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dalam pemulungnya, dan kedua kemanusiaan adil dan beradab, dan ketiga persatuan Indonesia, dan keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dan yang konsep ketiga itu ada periode pengesahan Pancasila, di mana sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 15 Agustus 1945, di PKI bersidang untuk menentukan dalam posisi bangsa Indonesia. Semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan muatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang dengan maksud agar mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia, dasar pemimpin negara, dan perangkat penduduk lainnya. Putusan penting yang dihasilkan mencakup banyak hal. Salah satunya adalah perumusan Pancasila sebagai berikut: ketuhanan Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Demikian pengesahan Pancasila, yaitu Pancasila kita sekarang, di mana silanya ada 5. Itulah pas tentunya nilai dasar Pancasila Indonesia. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. B. Menanya alasannya diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa
yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Definisi kebudayaan adalah suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan. Dan sesuai dengan perencanaan itu, masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Menurut Sastra Prateja 1991, kebudayaan bangsa Indonesia merupakan proses inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut dengan kepribadian hidup bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, serta amal perbuatan bangsa Indonesia. Sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan bangsa Indonesia merupakan ciri khas yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas. Tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula dengan ideologi bangsa. Nilai-nilai spiritual, sistem ekonomi, politik, dan budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia itu sendiri. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa yang artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan bermasyarakat dan dijadikan dalam norma bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan oleh von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa lahirnya bangsa bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak zaman dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia menurut Bekri 1994. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang paling tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu sumber historis Pancasila. Pancasila memiliki landasan historis yang kuat. Sejak zaman dahulu, Pancasila sudah dikenal oleh kehidupan bangsa kita. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai Pancasila. Agar nilai-nilai Pancasila itu melekat dalam kehidupan bangsa kita, maka dirumuskanlah menjadi dasar negara. Contohnya dalam ketuhanan, yaitu sejak zaman dahulu orang-orang sudah mengetahui adanya penyembahan patung, tetapi sebagian orang sudah mempercayai adanya Tuhan. Maka dari itu, untuk melekatkan atau menjadikan acuan, nilai-nilai dasar itu harus selalu berada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
dan setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ada sosiologi Pancasila. Sosiologi mempelajari tentang ilmu kehidupan antar manusia yang di dalamnya mencakup latar belakang, susunan, dan pola kehidupan dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Sosiologi dalam nilai-nilai Pancasila yaitu gotong royong. Gotong royong yang dilakukan dengan semangat secara bersama-sama. Gotong royong juga mencakup mengutip iuran ataupun pajak yang akan digunakan untuk memajukan bangsa kita. Yang ketiga, sumber politik Indonesia, di mana etika politik Indonesia ini digunakan sebagai alat untuk menilai setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Setiap keputusan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya Sila Persatuan Indonesia, di mana lebih diutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kelompok, contohnya partai. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan Pancasila. Seperti pada masa Presiden Soekarno, Nasakong lebih populer dibandingkan dengan Pancasila. Di masa Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai pembenar kekuasaan. Dan di masa reformasi, Pancasila seolah-olah ditinggalkan. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah tidak sesuainya peletakan nilai-nilai Pancasila sehingga terjadinya penyimpangan di dalam penerapan Pancasila di dalam berbangsa dan bernegara. Contohnya dapat dilihat pada tab nomor 3 garing MPRS garing 1960 tentang pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Jika kita lihat isi dari pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Tentu kedua hal tersebut sudah jelas bertentangan. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama ialah esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara dapat dilihat dengan setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Selain itu juga Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa dengan mengandung nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua adalah urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pengetahuan masyarakat tentang nilai Pancasila masih sangat rendah. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Kompas pada 1 Juni 2008 menunjukkan kemerosotan yang cukup tajam, yaitu 48,4% usia 17 sampai dengan 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila dari Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Dan 60% yang berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Dengan data tersebut tentu memprihatinkan kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengerti dan mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila agar kita terhindar dari pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, dan melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal berikut ini. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the Founding Fathers. 2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan.
Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal berikut ini. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. 3. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Oke, demikian presentasi kami. Jikalau ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi kami. Sekian, terima kasih.